Tidak usah takut, jangan lari deh. Nih saya tunjukkan, nih saya tampakkan. Maju merapat diinjak garisnya, jangan jauh di garis. Ini saya tunjukkan. Siapa bu yang mengangkat itu kerenda, ini hadirnya guru saya. Nggak percaya, nggak yakin, saya tak menyuruh percaya ataupun yakin, namun kita lihat sama-sama. Jelaskan sekali lagi Maha Gaib. Kalau masih ada dalam itu kurungan, tolong buktikan sama penonton gerakan ini kerenda ibarat gempa bumi di sore hari. Allahu Akbar. Lengkap. Buka kerendanya, tunjukkan, perlihatkan. Anda lihat. Mana kok saya tidak bisa melihat? Wajar Anda melihat mempergunakan mata lahir. Pengen jelas, pengen bukti, baik saya buktikan, baik saya jelaskan. Satu syarat, walaupun sebelah kaki diinjak garis saya tunjukkan. Ini saya perlihatkan. Ambil korannya, gelarkan di depan, ini saya tampakkan. Ini saya perlihatkan. Cuma maaf, saya mohon jangan diharamkan. Ini adalah adat istiadat orang tua saya, jasa leluhur guru saya. Sebab kalau tanpa ada jasa leluhur, tak mungkin ada kita semuanya. Nih, diinjak garisnya Pak. Maju merapat semuanya, diinjak. Yang penting nontonnya maaf permisi, cukup saya minta 2 syarat, 1 aman, kedua iman. Aman sama bangsanya, iman sama Tuhannya. Dek, garis belakang saya tarik 0,5 meter, biar kelihatan jelas, biar sama rata. Diluruskan. Maju Pak, maju semuanya. Siapkan HP Anda, siapkan kamera saudara, pasang dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Maha Guru, terima kasih kau telah tiba di tempat. Mohon maaf mengisi ketenanganmu dalam sana. Cuman permisi Pak, saya minta tolong jangan diharamkan, karena ini adalah adat istiadat orang tua saya, jasa leluhur. Sebab kalau tanpa ada jasa leluhur, tidak mungkin ada kita semuanya. Betul apa tidak Bu? Jadi saya mohon maaf. Biasanya saya mengadakan hiburan, suka mengadakan upacara saklar, upacara ritual. Yang saya siapkan bunga 7 warna, telur ayam kampung, kelapa muda. Mengingat sore ini tak sempat saya cari, mungkin saya ganti cukup 1 gelas air putih dan sebatang rokok. Tapi saya meminta yang ridho, yang ikhlas dari penonton. Ada nggak yang punya cadangan rokok sebatang? Siapa yang punya, saya minta sebatang. Yang ikhlas, yang ridho, sebatang aja. Ada penontonnya tuh di depan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Sebungkus Pak. Sebungkus mau buat kamu, monyong sebatang aja. Alhamdulillah. Siapa lagi yang punya sebatang rokok? Saya minta yang ikhlas, yang ridho, sebatang aja. Nah tuh bapaknya di depan. Tuh di depan deh. Terima kasih banyak. Ini saya pintakan 2 batang rokok dari penonton. Namun tolong dengarkan. Kalau rokok ini diterima, maka hiburan ini saya lanjutkan. Tapi jika rokok ini tak diterima, maaf, hiburan ini tak saya lanjutkan. Penonton saya bubarkan, jangan kecewa. Dan air yang tersimpan di dalam gelas ini warnanya bening apa merah? Bening. Bening apa merah? Bening. Angkat, simpan di sana deh, cepat. Air bening yang saya simpan dengan rokok 2 batang. Kalau itu air bening berubah menjadi warna merah seperti gumpalan darah, rokok pun tak diterima, hiburan tak saya lanjutkan. Sekalipun saya paksakan, mungkin akan terjadi malapetaka terhadap si Dayang. Tapi sebaliknya, jika itu air diterima, disemburkan di kepala adik saya hingga pangkal kaki, dan rokok pun diterima, hiburan ini saya lanjutkan sampai selesai. Juga bukan hanya hiburan. Siapa tahu di sini ada ibu bapak yang nonton di hadapan saya, mata boleh melihat, bibir boleh tertawa, tapi batin sedang nangis. Nangis kenapa? Mungkin ibu bapak di rumah punya orang yang sakit. Sakitnya lumpuh tahunan atau gila mendadak. Satu syarat, gila jangan sapaan dari orang tua, gila jangan turunan. Tapi kalau gila dikerjain dukun kurang ajar, diguna-guna, meminta tolong boleh tanpa terkecuali. Berapa bayarnya? Seperak dibelah 7, demi Allah tak saya pinta bayaran. Kalau saya pinta bayaran, cukil mata saya. Saya ridho ikhlas karena Allah, bukan karena rupiah. Maaf. Dari mana katanya Bung kamu datang? Jauh saya melangkah dari belahan Jawa. Namun asli nenek moyang saya ini asli orang Talang Padang Pak. Singgah di mana tempat saya mau mampir ke tempat nenek moyang saya, dan saya tujuan mau ke daerah Pekanbaru. Namun kita hiburan sebentar. Kalau begitu katanya Bung, guru kamu punya jimat. Jangan menyebut guru saya punya jimat. Guru saya tak kenal jimat. Saya pun dilahirkan dari orang tua yang fanatik, tak kenal jimat. Hanya satu, dia punya kepercayaan sama Allah. Di samping itu dia punya pegangan. Apa pegangannya? Kitab suci Al-Quranul Karim yang tebalnya 6.666 ayat, 29 huruf, ilmu apa saja di situ ada. Ini bagi saya belum tahu bukunya. Pinjam koreknya. Sudah dibakar belum? Belum dibakar. Sini kan. Tapi itu pun kalau air diterima, rokok diterima. Jika tidak diterima, jangan
Jangankan minta tolong, hiburan pun tak saya lanjutkan. Gaib. Sudah saya simpan 1 gelas air putih dan rokok 2 batang dari penonton, tapi lupa rokok belum saya nyalakan. Mungkin saya kirim percikan api dari kejauhan, gunakan sepik ini di meja tepat. Allahu Akbar. Walillah ilham. Buka. Cepat lari. Waktunya mepet. Bawa kemari. Air menjadi asap, rokok pun tinggal puntung. Yang merokok secepat ini bukan manusia biasa, ini orang gaib. Kalau manusia biasa merokok secepat ini, sekalipun dipaksakan bibirnya jontor, Kak. Terlihat, masih nyala. Tarik kerendangnya ke belakang. Bisa tampakkan. Masih nyala, Pak. Namun rasa yang hambar, rasa yang sudah tidak ada. Mau joinan, Kak? Oh jangan kalau nggak mau. Ini kita hiburan. Kalau begitu katanya, Bung, saya mau minta tolong boleh apa tidak tanpa terkecuali. Ini saya tampakkan. Bahkan guru saya punya kitab tersebut bukan sekedar dilihat dan dibaca, namun diambil intinya lalu ditempelkan di mana satu mustika namanya gendon karoma. Nanti saya tampakkan. Siapa tahu di sini ibu bapak yang merasa ahli jual beli atau Anda yang merasa ahli berdagang. Maaf, jika di sini ibu bapak yang merasa ahli berdagang, jangan kalah sama orang asing. Tuh lihat orang Cina berjajaran di kota, Pak. Saya bicara lewat loudspeaker. Orang asing berdagang selalu berhasil. Kenapa? Yakin sama syariat. Apa bangsa kita mau kalah? Betul apa tidak? Lah bumbui badan saudara pagar dengan doa. Atau Anda di sini yang merasa punya harta benda yang hilang, anak yang minggat, istri yang kabur. Jika masih hidup di mana alamatnya, kalau sudah mati di mana kuburannya, tanyakan. Satu syarat, Anda punya harta benda yang hilang jangan lebih dari 3 bulan. Kemampuan saya terbatas, saya manusia biasa, saya hanya punya bisa, tapi Allah yang maha kuasa. Betul apa tidak? Jangankan harta Anda yang hilang, anak yang minggat, ini si daya. Yang sanggup kami hiburkan, yang sanggup kami kirimkan ke dalam kegaiban, tapi saya yakin belum sampai ke tujuan. Akan saya coba saya kembalikan, saya perlihatkan, saya tunjukkan sama penonton. Gaib, kalau sanggup kembalikan harta benda yang hilang, anak yang minggat, contohkan terhadap si daya. Yang kami kirim ke dalam kegaiban untuk saya robahkan, saya yakin belum sampai ke tujuan, maka tolong kembalikan ke dalam nyata ini, letakkan di atas itu peti. Jangan jebol kunci, jangan jebol ikatan, gunakan selimut halimun yang dipegang oleh Sunan Kalijogo. Buka, cepat lari, waktunya mepet. Gak usah lama-lama. Ini adik saya, Pak. Dari tadi pun tidak kemana-mana. Namun Anda yang belum bisa melihat. Ini si daya. Masih keadaan terbungkus dan terikat. Ah, katanya Bung, itu mah bungkusan kosong. Bisa dilihat tapi tak bisa diraba. Maaf, ini adik saya bisa saya lihat, bahkan bisa disentuh. Selimut halimun yang dipegang oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sebelum dinobatkan menjadi wali pernah jadi pencuri. Tapi beliau mencuri bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan anak yatim piatu yang kelaparan, panti-panti jompo, sisanya pun dikembalikan lagi. Maka saya contohkan. Ini asli, Pak, bukan kosong. Ada suara, pasti ada benda. Betul apa tidak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Namanya ada siapa? Sini, minta tolong. Kesini, nggak apa-apa. Mas, sini, sini, nggak apa-apa. Sebelah sini. Baik, kelas berapa sekolahnya? Kelas 9, ngadepnya ke kamera. Oh, tiang telepon itu. Saya kira kamera. Ahmad namanya ya. Bagus. Saya minta tolong. Takut penonton curiga, mungkin jebol kuncinya, jebol gemboknya, tarik pakai tenaga yang kuat. Satu lagi, yang kuat tapi. Udah jangan ngerusak, udah jangan ngerusak. Tarik talinya. Betul. Tali kepalanya lepas nggak dilihat. Betul juga. Pegang kepalanya, takut kosong. Masya Allah, sini kayak baca bismillah dulu, jangan asal megang. Masya Allah, kok pesantren kayak gitu. Baca bismillah dulu, baru dipegang. Baca bismillah yang khusyuk. Sok dipegang. Ada ya? Ada, alhamdulillah. Saya juga kaget sama, Masya Allah. Asal megang aja, mencal jadinya. Terima kasih, Dek. Betul. Dek, jangan lupa ya, segala sesuatu baca doa ya. Maaf, bismillah raja doa. Ini saya tambahkan. Ada isinya kepegang ya. Gemboknya utuh. Utuh. Tapi ada isinya benar. Udah robah apa belum? Belum lihat ya. Bongkar jangan. Bongkar. Baik, saya bongkar. Tapi maaf jika saya bongkar mempergunakan tangan lambat bagi saya. Dalam jangka waktu 7 detik, insya Allah ini anak manusia bisa kami bongkar. Angkat gaib, robahkan dari ujung rambut hingga pangkal kaki, alat yang tak bisa digunakan letakkan di atas itu peti. Buka. Cepat, tak usah lama-lama. Waktunya mepet. Angkat. Lah Bung, kemana anaknya? Adik saya nggak jauh dari sini. Adik saya lagi nonton di samping Anda, Pak. Ini saya tunjuk. Diam, Masya Allah. Kok ibu? Ini saya tunjukkan.
Kata siapa tahun 2015 bismillah tak manyur, kata siapa tahun 2017 bismillah tak mujarab, hari ini saya buktikan. Diinjak garisnya, maju merapat, ini saya tampakkan, ini saya tunjukkan. Mana kainnya deh? Turunkan karungnya, bungkus, saya kembalikan. Jadi apa ini anak manusia? Seperti apa ini anak manusia? Sok diinjak garisnya, maju merapat. Ini saya tampakkan Pak. Ini saya tunjukkan. Allahu Akbar. Maka kata siapa tahun 2015 bismillah tak manjur, tak mujarab, hari ini saya buktikan. Saya tampakkan kepalanya sebelah sini. Nah begitu, cukup. Ini saya kembalikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Diinjak garisnya semuanya. Tarik yang kanan setengah meter, biar kelihatan jelas, jangan terlalu jauh. Jangan setengah kelihatan, setengah tidak. Ditarik setengah meter. Maju merapat Pak. Ini saya tunjukkan. Ini saya tampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu katanya Bung, saya pengen melihat kalimah orang tua kamu atau mustika orang tua kamu, apakah boleh? Maaf Pak Bu, jangankan ibu bapak hanya melihat, minta pun saya berikan. Maka siapa di sini Anda yang merasa ahli merantau atau Anda di sini yang merasa yaitu ahli bekerja, maaf permisi Pak. Jika merantau sudah tahunan, rumah masih ngontrak saja malu. Hidup rumah tangga masih nempel di mertua, ya malu. Pakai doanya. Senjata umat Islam yang ampuh bukan golok, bukan pisau, hanya doa. Sirahul mukmin adua, saya tunjukkan, saya tampakkan. Mana kotaknya? Bawa kemari. Ini saya tampakkan. Tapi kalau ada jangan dihina, tak ada jangan marah. Permisi Tuhan. Jika ada ibu bapak boleh minta, pemuda-pemudi boleh pakai, gunakan jalan Allah di jalan ihdinas siratal mustaqim. Namun titip fakir miskin yatim piatu dibantu, sebab harta kita yang kita miliki ada haknya untuk anak yatim piatu. Betul apa tidak? Jangan pelit. Sekalipun kita berbeda suku, berbeda agama, sesama umat manusia diwajibkan saling tolong menolong, bahu membahu. Ini saya tampakkan, ini saya tunjukkan. Kalau ada saya marahkan. Maka siapa di sini ibu bapak yang merasa yaitu berumah tangga yang sudah tahunan, sedikit ribut istrinya minggat, sedikit ribut suami kabur, kurang harmonis berumah tangga, pakai doanya. Saya tampakkan, tutup deh. Ini saya tunjukkan. Dan mungkin di sini ibu bapak, maaf permisi, ingat, manusia itu kena dua sifat. Ada jaya, ada apes. Kalau Anda yang sering naik motor, saudara yang sering naik mobil, kalau lagi jaya kemanapun Anda pergi, insya Allah selamat. Tapi kalau lagi apes, jangankan jauh-jauh Anda pergi, baru keluar 50 meter dari rumah kita, ceder tabrakan motor kita, hancur dari kita kalau tanpa didasari dengan doa. Ini saya tampakkan. Magai. Jika benar kau memiliki satu kalimah mustika gendon garumah yang pernah kau jarahkan di 41 penjarahan berikut dengan 9 wali, mohon letakkan di atas itu peti, simpan di mana itu kotak, dan tolong bawa ke kalam nyata ini, letakkan dengan baik. Cukup kami sebut dengan 2 kalimat syahadat dan tolong kasihlah pertanda dengan baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahu akbar walillahil hamd. Ada apa? Saya tunjukkan, saya tampakkan, saya perlihatkan. Kalau ada saya amalkan, jika tak ada jangan marah. Tapi kalau ada ibu bapak boleh minta, pemuda-pemudi boleh pakai. Bungkus dengan uang Rp10.000 ataupun uang Rp20.000. Untuk apa? Silokanya untuk pemancingan rezeki kita. Karena sehari-hari yang kita cari adalah uang. Betul apa tidak? Ini saya tampakkan. Adik saya, sini satu orang. Baca bismillah dengan Fatihah. Paham? Ingat, lihat itu kalimahnya. Ada apa tidak? Jika ada kamu amalkan dan berikan. Jika tak ada jangan marah. Paham? Dan siapapun yang kebagian, titip fakir miskin yatim piatu dibantu. Bungkus dengan uang Anda, bungkus dengan uang saudara, jangan pinjam. Ini saya tampakkan. Sok dibaca doa. Buka. Ini kalimahnya. Ini saya tampakkan. Mudah-mudahan kebagian semuanya. Yang kebagian ya alhamdulillah, tidak kebagian ya bersyukurlah. Alhamdulillah. Ini benarnya Pak. Siapapun di sini ibu bapak yang merasa ahli berdagang, ahli bekerja, tani dimanapun Anda gunakan. Ambil bawa kemari. Jika ibu bapak di sini punya anak nakal, punya anak bodoh, maaf, ingat jangan pernah dipukul. Kalau dipukul besarnya bisa-bisa jadi maling. Kenapa katanya Bung? Maaf, kecil-kecil sudah dipukulin, apalagi nanti besarnya dipukulin orang. Tak boleh. Bagaimana jika kita punya anak nakal dan bodoh? Ambil 1 gelas air putih, tempel kalimah di samping gelas, lalu bacakan 2 kalimat syahadat, tutup surat Ikhlas 7 balikan. Kasih adan telinga kanan, kasih koma telinga kiri, minumkan air sedikit, sisanya cuci mukakan. 3 kali di hari kelahirannya. Kalau anak tersebut masih nakal dan bodoh, jaminan nyawa parni selembar-lembarnya. Saya tampakkan. Ini kalimahnya. Alhamdulillah. Ini benarnya. Mudah-mudahan kebagian semuanya. Yang kebagian ya alhamdulillah, tidak kebagian ya bisyukurillah. Buka. Saya hitung dulu. Paling mungkin hanya untuk beberapa orang saja. Mungkin hanya untuk 15 orang ataupun yaitu 12 orang, tidak mungkin kebagian semuanya. Simpan di sini cepat. Ini saya tunjukkan. Ini saya perlihatkan. Ini mustikanya Pak.
Untuk kaum laki-laki gunakan di mana tangan kanan, untuk kaum perempuan gunakan untuk liontin agar jauh dari orang-orang dolim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini mustikanya. Allahu Akbar. Nih Pak. Ini mustikanya. Saya tunjukkan, saya perlihatkan, saya kasihkan bagi siapapun yang membutuhkan. Tapi ingat deh, khusus yang acung tangan ya. Yang bikin demon ini Barnus. Paham? Khusus yang acung tangan. Yang acung tangan saya kasih, yang tak acung tangan jangan kau berikan. Paham? Pemuda-pemudi berikan. Namun katakan yang kebagian ya alhamdulillah, tak kebagian ya bisyukurillah. Jangan marah. Terbatas ini kalimat, tak mungkin kebagian semuanya. Ingat, bungkus dengan uang Rp10.000 ataupun uang Rp20.000. Untuk apa? Silokannya untuk pemancingan rezeki kita. Nih Pak, ini saya tunjukkan, ini saya tampakkan. Dan siapapun yang acung tangan kamu kasih ya. Yang tidak jangan. Paham? Mana yang pengen acung tangan semuanya? Sok serempat semuanya aja. Acung tangan. Kalau ngacung ke atas sebentar dulu, monyong dihitung dulu. Loh, acung tangan. Kalau ngacung ke atas jangan ke depan mengacung namanya. Lah nggak kelihatan, maksudnya biar kelihatan. Saya hitung dulu, 1, 2. Ini cara baginya dibagi disebar. Anak kecil nggak boleh, bukan untuk anak kecil. Khusus untuk orang tua saja. Dengarkan dengarkan baik-baik. Saya mohon ini kalimah amalkan dengan baik dan tolong bungkus dengan uang saudara. Bungkus dengan uang lemaran. Mau 10.000, mau 20.000, mau berapapun terserah Anda. Yang penting uang Anda. Dan ingat, semakin besar rezeki Anda yang Anda bungkuskan di mana ini kalimah, maka semakin besar pula rezekimu yang akan datang. Paham? Paham semua? Ini begini, saya contohkan aja. Siapa di sini yang punya uang lemaran? Saya contohkan 1 orang. Siapa yang punya uang lemaran 1 orang? Yang dewasa ataupun ya, nah 1 orang. Sini. Tolong bungkus dengan uang seperti begini macam. Tapi ingat, uang Rp10.000 ngaku 10.000, uang 20 ngaku 20, uang 50 ngaku 50. Jangan nanti uangnya Rp10.000 ngaku 100.000. Saya nggak ada untuk penggantinya ya. Dan ini uang Anda, hak Anda. Ingat, uang ini dibungkuskan di mana ini kalimah seperti ini. Begini aja deh, biar cepat ya. Siapapun yang ingin memiliki ini kalimah, siapapun yang ingin memiliki ini mustika, siapkan uang pembungkusnya. Paham? Uang lemarannya. Paham? 1 orang 1. Ingat ya dia. Saya mintakan untuk 10 orang dulu. Cepat nak, kamu mintakan uang pembungkusnya. Siapkan Bu, masing-masing uang pembungkusnya. 1 orang 1 ya. Dan diingat-ingat, selembar aja Bu. 1 orang selembar ya. Dan diingat-ingat, uangnya diingat-ingat. Uang 10 ngaku 10, uangnya 20 ngaku 20, uang 50 ngaku 50. Jangan nanti uang 10 ngaku 100.000, saya nggak ada untuk penggantinya. Cepat nak, satukan semuanya. Cepat. Siapa lagi? Untuk 3 orang lagi saya minta. 1, saya hitung sampai 7. 2, cepat deh. Cepat nak, cepat. Siapa lagi? Saya cepat. Tuh, kakaknya. Sudah kakak, sudah. Baik kalau sudah, simpan di sini. Sudah? Sok, simpan di sini. Saya doa. Sok silakan. Sok silakan. Ambil. Simpan di sini. Baik. Niatkan dalam hati ya kaya. Berapa yang Anda bungkuskan, niatkan dalam hati ya. Paham? Memintalah sama yang kuasa. Jangan sama ini kalimah, jangan sama saya. Inama musyrikun nafsun, orang musyrik lebih daripada binatang. Betul apa tidak? Ingat, jangan sekali-kali Anda menduakan Tuhan, tak boleh. Permisi. Dengar deh. Buka kotaknya. Tutup. Simpan. Tutup geradanya. Angkat kait. Sempurnakan kalimat. Bisikan, saya tak tahu namanya siapa, kerjanya apa, guru yang paham. Buka. Angkat langsung. Alhamdulillah. Sabar, selagi digenggam, selagi didoa, insya Allah nanti saya satukan dengan nama dan pekerjaannya. Tutup deh. Langsung. Nah, saya minta waktu 5 menit untuk mengisikan ini kalimah. Tetapi dalam jangka waktu 5 menit ini, sedikit saya mau pamerkan, yaitu oleh-oleh si Dayak. Tapi bukan makanan. Ini melainkan satu rahasia orang suku pedalaman, tapi ini sisa, restan. Ya. Apa katanya Bung? Getah Pak Bu. Siapa tahu di sini ada ibu bapak yang merasa sering sakit pinggang, punya incok, punya rematik, atau Anda yang punya pegal-pegal, masuk kalangan saya obatin di sini gratis, gak usah bayar. Atau Anda di sini yang punya asam urat, siapa di sini Anda yang punya sakit mah, atau Anda yang sering masuk angin, punya migrain, punya varises, sering kram-kram, punya komper, masuk kalangan saya. Saya obatin di sini gratis, gak usah bayar. Gak usah malu-malu. Malu katanya, nanti saya kelilingkan. Ambil 1 deh, 1 aja. Nih, ini namanya getah kayu sangkal. Getah ini banyak manfaat, banyak kegunaannya, rahasia orang suku pedalaman Dayak. Kalau di tanah Papua adanya buah merah.
Kalau di tanah Kalimantan adanya yaitu getah kayu sangkal. Kalau di tanah Banten adanya sangkal putung. Nah kalau ini adalah getah kayu sangkal. Dek, dibuka. Caranya bagaimana? Obat ini sebelum Anda gunakan jangan lupa dikocokkan dulu. Setelah dikocokkan baca doa, baca bismillah jika agamamu muslim. Non muslim bacalah doa menurut kepercayaannya masing-masing. Kalau tak punya agama pelototin aja nggak apa-apa. Jadi supaya maaf permisi Pak, obat tidak ada obat nomor 1, semuanya juga syariat. Permisi. Tidak ada obat nomor 1, semuanya juga syariat. Tidak sembuh dengan obatnya, ya mudah-mudahan sembuh dengan doanya, diterima sama Allah. Permisi Tuhan. Dibuka sudah. Mana piringnya? Tumpahkan. Nah ini namanya getah kayu sangkal. Awalnya dingin, selepasnya dingin hangat. Maka siapa tahu di sini yang punya keseleo, salah urat, punya asam urat, atau Anda yang permisi yang sering batuk dahak, batuk kodroh, batuk tengah malam, oleskan dari leher ke dada, dari leher ke dada. Sering pusing kepala, oleskan di mana pundak. Sakit gigi, pakai kapas. Kalau giginya berlubang sumpalkan, jika tidak berlubang sapukan di mana pipinya. Oleskan saja. Ini namanya getah kayu sangkal. Bagaimana katanya Bung caranya kalau mau nyoba? Begini aja. Siapa tahu di sini ada ibu bapak mau nyoba, malu ke kalangan, tempelkan 4 jari Anda. Cukup Anda tempelkan 4 jari baru oleskan. Dek, kelilingkan. Siapa tahu ibu bapak mau nyoba, mau merasakan, rasakan. Gampang beli Bu. Masalah beli mudah. Yang penting bisa merasakan. Ada rasanya ya beli, nggak ada rasanya ya jangan. Buat apa beli juga, sayang uang kita. Cepat nah, kelilingkan. Nah, itu namanya getah kayu sangkal Pak Bu. Kalau kita sering pegal-pegal, punya asam urat, ingat, kalau punya asam urat jangan suka dipijit-pijit. Sebab kalau punya asam urat dipijit, bukan sembuh, malah bengkak. Maka sok rasakan, gunakan, ya. Sok pakai. Sebab obat permisi tak ada obat nomor 1. Dan ini getah kayu sangkal ini maaf Pak Bu, tak ada di apotik, tak ada di toko obat, hanya 1 provinsi 1 kota adanya. Kalau di kota Bandung di Jalan Braga nomor 136. Kalau di Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah pintu 2 kantin Dia Kenyah. Nah kalau di Bandar Lampung adanya yaitu di Tanjung Karang, di lantai bawah di Ramayana, di situ ada kantin Dia Kenyah. Harga per botol ini Pak kalau di Tanjung Karang harganya Rp42.000, wajar. Pajak toko harus dibayar, pelayan cantik harus dibayar, bahkan sudah pakai label. Kalau di saya jangan 40.000, Anda bisa merasakan dan mencoba bagaimana rasanya dan manfaatnya. Ada rasanya beli, nggak ada rasanya jangan. Paling ini hanya untuk 12 orang. 12 orang ataupun 10, nah ya 15 orang. Ini sisa Pak Bu. Besok pagi insya Allah kiriman saya baru nyampe. Nah ini begini aja deh. Siapa tahu di sini ada yang perlu, ada yang butuh, jangan 40, jangan 20. Rp15.000 saja, paham? 1, jika 2 Rp30.000. Kalau 3 jangan 45, Rp40.000 saja. Kelilingkan 3. Ya sok silakan. Siapa yang perlu yang butuh, nah, Dek, begini aja. Waktunya mepet. Kamu bawa ke belakang. Kalau ada yang perlu, yang butuh suruh ke belakang aja. Paham nak? Sok simpan di sana. Mohon maaf Pak Bu, karena waktu yang mepet, mungkin hiburan ini saya cukupkan dulu sampai di sini karena sebentar lagi azan maghrib. Bagi Anda yang memerlukan obatnya, yang butuh obat tinggal ke adik saya dan maaf. Ini si Dayak akan saya kembalikan dan ini yang memiliki ini mustika semuanya akan saya serahkan terhadap ibu bapak semuanya. Bagi yang memilikinya semuanya. Jadi saya mohon maaf. Sabar Anda yang punya ini kalimah, sabar Anda yang punya ini benda dan mohon izinkan ini hiburan saya cukupkan dulu sampai di sini. Tapi saya janji di lain hari dan di lain waktu ini hiburan pasti saya lanjutkan kembali dan di malam hari. Karena ini sore, mungkin nanti mah di malam hari. Baik, Maha Gaib. Pulanglah ke dalam pertapaan sana, mohon maaf mengusik ketenanganmu di dalam sana. Tapi tolong si Dayak kembalikan dulu ke wujud yang semula, dudukan di atas itu peti dengan sempurna. Jangan lecet dia punya kulit, jangan terluka dia punya tubuh. Jika lecet kulit terluka badan, jatuh rambut 1 lamar, 1 tutup penghalang rohali. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Buka, dilihat. Ada enggak? Alhamdulillah. Waras jati-jati waras-waras waluya, sadarkan anak manusia. Allah haula wala quwwata illa billah. Salam ke rahmatullah dan kemana tinggal titik diuraikan semua firman Nabi Muhammad SAW. Jangan dulu ditanya, biarkan aja dulu. Ditanya juga nggak bakalan nyambung. Angkat peti ke belakang, yang gede, yang kecil ke depan, ganti. Nah, silakan, selamat jalan, selamat bubar yang tidak berkepentingan. Adik-adiknya hati-hati nyebrangnya ya, larak lirik dulu. Namun yang punya kalimah, yang punya hartanya, yang punya uangnya sabar sebentar. Nah, silakan. Nah, sok, silakan. Rapikan kursinya.
Kalau ada yang perlu obatnya suruh ke belakang aja ya. Air aqua deh. La ilaha illallah. Ini simpan ini gelas. Mana yang punya mustikanya? Maju sini. Maju semuanya kak. Maju semuanya yang punya uangnya. Dia yang punya uangnya maju semua. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kedengaran. Maju sedikit. Assalamualaikum. Saya nitip ini kalimat kemana orang berjalan selalu di bawah yang kayak kejadian. Ingat, sampai di rumah nanti carikan kain yang bersih. Tapi bebas warnanya ya. Mau warna merah, mau warna hitam, mau warna putih, boleh. Yang penting bersih. Benda ini dibungkus dengan kain yang bersih, lalu simpan di mana dompet. Kemana melangkah berjalan selalu di bawah. Namun ingat, siapa namanya, apapun pekerjaannya, katakan satu orang satu. Karena kalimat ini mau saya satukan dengan nama juga pekerjaannya. Paham kira-kira? Paham semua? Tapi sebelumnya saya mau nanya, siapa di sini yang usaha berdagang atau jual beli? Satu. Dagang juga kakak? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang merasa jual beli atau dagang, tolong nanti belikan 1 botol aqua ya. Tapi bukan untuk saya. Aqua tersebut jika nanti setelah saya bantu dengan doa Nabi Muhammad untuk dagang, air itu nanti minum sedikit, sisanya taburkan di tempat dagang kita. Kalau dagangnya keliling pakai motor atau pakai mobil, mandikan di mana motor atau mobil atau roda yang digunakan untuk berjualan. Paham kira-kira? Paham semua? Ingat, titip fakir miskin yatim piatu dibantu. Dan ini kalimah mau saya isikan, mau saya doakan, saya satukan dengan nama juga pekerjaannya. Sekalipun belum punya pekerjaan, jujur ya kaya. Paham? Gak usah malu-malu. Dan diantara ibu kakak semua ini, saya belum bisa menunjukkan siapa orangnya. Kalau nanti ada yang dikasih titipan dari saya, jangan pernah jual belikan. Itu hanya titipan. Semuanya akan saya uji keyakinan. Kenapa harus diuji? Maaf, jangankan sifat manusia. Para nabi, para rasul dulu ada ujian. Contoh Nabi Ibrahim diuji sama Allah, disuruh motong anaknya Ismail. Ketika dibawa ke Tegal Arom diganti sama kambing gibar. Itu ujian dari Allah. Betul apa tidak? Saya pun sama akan menguji keyakinan Anda nanti. Sampai di mana? Iman sama Allah atau iman sama harta? Paham kira-kira? Sekarang begini aja. Kakak semuanya yang punya ini mustika, ibu baik siapapun, tolong semuanya masing-masing beli aqua ya. 1 botol bawa kemari. Masing-masing. Silakan ditunggu. Kakak silakan tunggu. Oh, ada sama Dek. Baik. Berapa tadi? Baik, nanti pinjam dulu uang siapa? Si Rusli ambilkan nih, uang yang 100. Pinjam surat 100. Ya, tambah dalam. Namanya? Dagang apa? Tapis, tabung,